Wah, udah lama banget gak lihat Ruby-nya. Just in case ya, Hah? just in case ada Hayabusa atau Hellcat sekalipun, mereka sekalipun jump in di depan sana masih bisa di counter. Dan lihat, di arah belakang sana sudah sangat meriah. Cuma para pasukan dari Giva mereka agak cukup bingung kali ini. Hero jalan kaki dan Bane ternyata akan masih menjadi cobaan untuk para pasukan dari King Fam kah? Karena ini salah satu hero yang cukup capable, damage yang besar, dan bisa melakukan farming dengan cepat plus sustain di teamfight. Tapi balik lagi dengan Bane, aku mungkin bakal bilang teamfight jarak jauhnya dari Gig ini bakal bahaya banget. Kenapa bisa begitu? Karena lihat dari lini belakangnya, ada Novaria, ada Beatrix, ditambah dengan adanya Fanny, ini membuat pergerakan dari Bane gak boleh terburu-buru untuk muncul. Karena kalau misalkan yang muncul duluan adalah Bane, Bane-nya akan termakan dengan cepat. Ya, Bane akan termakan dengan cepat. Tapi sekarang mungkin ada perbedaan nih dari apa yang dibawa oleh Dewa United. Yang tadi ditugaskan untuk jalanin lane jauhnya ada Watt dengan Cloud-nya. Sekarang Watt dengan Beatrix akan lebih sering ikut team fight. Dan Dixon dengan Uranus-nya yang akan coba untuk ngejalanin lane jauhnya. Dan ini yang bakal kita lihat dari segi pemilihan emblem. Basic common emblem seharusnya akan menjadi favorit bagi Dixon. Karena balik lagi dia butuh hybrid dragon-nya agar nanti dia langsung menuju ke arah dominance ice. Dan Oracle yang akan menjadi item penentunya. Tapi Purify satu-satunya dari Dixon agar tidak terkena The Way of Dragon dan juga Marky yang mungkin akan menjadi malapetaka nantinya di late game ketika sudah punya Golden Staff. Wah, ini bakal memakan ya dari semua skill yang akan dimiliki oleh Geeks Fam. Banyaknya efek CC juga, bahkan bisa menghindari dengan adanya efek knock-up dari Deadly Catch-nya. Alright, di game kedua kali ini, mampukah Dewa menumbangkan Geek Fam dengan 2 poin penuh atau Geek Fam akan memaksa ke game yang ketiga? Embel Arena, mana tamu tangannya? Let's go to the lane of town. Yap, 1 poin yang berhasil untuk diamankan untuk Dewa United. Apakah ini akan menjadi metode late game lagi seperti emang yang sudah dari kedua tim ini suka lakukan? Dan walaupun kali ini Baloisi kembali mengganggu keberadaan dari Ray, tapi ada perbedaan nih. Ray sekarang startnya ke arah orange dulu. Orange buff. Jadi kalau kita lihat untuk sekarang, ini ada beberapa perbedaan juga dari early game yang tadi sudah dijalankan. Walaupun 80% dari hero-nya Geek Fam ini mirip-mirip. Dan untuk sekarang kalau kita melihat dari gerakan early game-nya, ini rata-rata pada berkumpul di Lito. Sehingga early team fight-nya sama-sama level 2. Dan secepat mungkin Geek Fam nggak mau kalah kayak tadi di game yang sebelumnya. Mereka nggak mau lepasin Lito Wanderer, mereka nggak mau lepasin early pressure. Apalagi dengan kehadiran dari 3 Tenacity yang masih hadir. Dan ini dia salah satu contohnya. First block! Di top lane berhasil dimakan begitu saja oleh seorang Ray. Fanny yang harus di-respect oleh para pasukan dari Geek Fam nampaknya. Dan bahkan ini akan menjadi sebuah pelajaran untuk tim lain yang akan melawan Geek Fam. Di depan sana Leon Murphy masih coba untuk bertahan dengan ada Fox yang diberikan oleh seorang Aboy. Tapi Keys mungkin harus berpikir gimana caranya dia sustain dulu di area mid lane untuk bisa punya power di area midnya nanti. Ini perbedaan adanya agresivitas ya dibanding game yang pertama. Dan sekarang Leo Murphy. Oke, maka coba dipasang. Sesat-sesat. Gak apa-apa, gak ada yang lihat. Ya Ray juga, walaupun dia profesional player, dia juga manusia. Oke, ya seperti Kylie lah, kita sempat lihat juga kemarin ya. Gak apa-apa, kenapa harus gua lagi yang melihat hal seperti ini 2 kali secara bersamaan? Saksi hidup ya. Tidak apa. Tapi sekarang Dewa United dengan adanya metode agresivitas ya yang dibawakan juga dari Watt yang memang masih dikasih lane-nya sendiri, independen juga sebagai gold laner. Tapi sekarang Dewa United yang udah start set up ke arah Turtle karena mereka nggak akan ngasih lagi nih Geek Fam untuk setup duluan. Dan sekarang udah mulai dicari juga oleh Luke-nya untuk nge-zoning out sedikit demi sedikit. Zoning out-nya memang cukup jauh dan bahkan sampai terikat begitu saja ya. Tapi para pasukan dari Dewa United mereka punya informasi kalau Dixon ini cukup kuat untuk bisa memberikan vision yang jelas. Cuma problemnya, lihat Luke juga nggak mau kemakan oleh game sebelumnya. Dia juga melakukan zoning out bahkan di depan sana. Luke membuat seorang Ray kesulitan mendapatkan purple bomb-nya. Para pasukan dari Geek Fam akan coba untuk melakukan zoning out. Mundur ke arah belakang, Ray nampaknya harus kehilangan purple buff kali ini karena Nile stand by on position di depan sana. Bahkan Ray, duel dragon yang dikeluarkan dari seorang Baloisi. Tidak berhasil mendapatkan purple buff. Dapetin Lea Murphy. Luke di depan sana, bahkan coba di take down. Masih ada Dixon dan bahkan
double kill from Kings. Again, positioning yang bagus dan deal damage yang tepat. Astra Recall langsung straight to the point. Yap, dan itu damage yang ternyata udah cukup juga ya. Bahkan Nile-nya ditumbangkan. Dan ini dia, dari talent prediction masih sama. Masih sama. 50-50. Dan kalau kita lihat ya, yang teamfight kejadian di Purple Buff tadi sebenarnya agak sedikit memangsa dari Geek Farm karena terlalu banyak source yang keluar dari masing-masing tim. Duel strikan oleh terhadap seorang Ray yang tidak ada lagi Castro. Instant pick up, duo PS kembali bersinar tapi lihat surprise attack. Happy birthday Marquez. Masih ada flicker di depan sana para pasukan dari King Fam mencoba untuk menyelamatkan Marquez. Nile is coming up. Tapi sayang damage-nya masih belum cukup. Rena Rapati from Sabrawat Sopriadi belum bisa menumbangkan Marquez. Wah, itu hampir ya, tinggal setitik lagi dari segi HP-nya. Dan sekarang agresivitas yang memang masih dipertahankan oleh Dewa United Esports. Mereka langsung berfokus untuk bisa nge-plating terhadap balutan sinergi outer turret yang ada di arah bottom lane. Ya, lagi-lagi early pressure-nya dari Dewa selalu menuju ke arah gold lane dan berhasil. The way of Dragon from Balaiski. Oleh terhadap Leverby masih bertahan. Freydon yang semerawat. Dan outplay masih bertahan menuju ke arah Balaiski. Freydon kembali dikeluarkan. Leverby baik time. Dan ternyata gagal mendapatkan Balaiski. Case masih mau lebih. Astra Recall-nya belum dikeker. Katron hanya menyelesaikan tugas yang bakal diselesaikan. Tebakan Astra Recall victory Rana Rapati mendapatkan poin tambahan dari bottom lane. Geek Fam, what happened? Kalian terlalu rushing. Adrenalin rush yang mungkin udah harus diturunin awal. Yes, dan ini cukup berbahaya. Jungler dari Geek Fam dalam keadaan yang under dengan 3 kali terpick off. Ini pasti bakal lebih sulit lagi dan bahkan Leo Murphy yang selalu menjaga keberadaan dari Ray. Oke, langsung ada retribution. Mau nggak mau dipaksa gunain ultimate ya. Look-nya mau nggak mau dipukul mundur. Mau tidak mau, kalau tidak ini akan jadi berbahaya. Ini walaupun dari Nile-nya dapetin turtle, apakah ini worth it dengan adanya 3 kali tumbang dari Nile-nya, Profesor Ya KB? kayaknya emang Geek Farm mengincar itu nggak sih? Kayak mereka mendapatkan turtle sebanyak mungkin biar bisa mangsain teamfight di early game. Tapi sayangnya teamfight tersebut tidak mendapatkan hasil yang begitu maksimal dan bahkan di bottom lane kayaknya kita akan melihat kelanjutan teamfight yang tadi karena kebetulan Ray hadir di sana. 1v1 juga terjadi di area mid lane sehingga ini dari semua lini mereka sama-sama kayak adu otot jatuhnya. Oke, karena tahu tidak ada wings by wings di arah tengah. Aboy hampir meng-outplay Ray. Mundur ke arah belakang. Ray kalau tumbang dia masih punya purple buff. Itu berbahaya sekali. Kalau purple buff-nya hilang dia akan coba diinvasi dan mungkin pertukaran bisa ke arah turtle ataupun purple buff kalinya. Yes, dan ini XP lane dari Geek Fam bener-bener dipaksa untuk stay on the lane. Di mirroring terus sama Dixon dengan ada satu level yang tadi udah diunggulkan juga. Walaupun sekarang udah mulai saling cut wave masing-masing. Dan in-game equipment by Dunia Games di menit yang ke-6 dengan adanya 400 keunggulan nih dari Dewa United, Bung KB. Iya, menuju ke arah Golden Staff juga bagi Marky dan 4 pemain langsung menuju ke arah mid lane. Ini dia objektif yang berbeda tapi Leo Murphy! Flicker dan run walking! I'm over there keluarkan tapi lihat Ray namanya menuju ke arah belakang dengan kontrolnya Aboy akan di-take down. Satu momen ketambahan. Freydon di sana Marky. Free hit begitu saja. Tapi Dixon di sana mencoba untuk bertahan seorang kiri. Balaiski mau tidak mau menggunakan flickernya karena kalau tidak dia akan dimakan oleh Dixon. Dixon terlalu kuat tapi lihat dia ada gold lane-nya. Ini memberikan space waktu yang sangat besar untuk seorang super out mendapatkan turret dan bahkan purple buff-nya tidak bisa diinvasi. Bahkan kalau Luke masuk lebih dalam lagi dia akan tenggelam karena pasukan dari Dewa United mereka udah stay by position. Nile tertrigger melakukan deadly card. Tidak ada lagi retribution berada di garis depan. Para pasukan dari Geek Fam akhirnya mengendorkan mereka tidak mau adrenalin rush kembali. Karena terbukti di early game tadi mereka kehilangan banyak point kill dari bottom lane. Yep, ini dari Purple Buff di reset. Dengan adanya sebuah deadly catch yang tadi udah ke-trigger juga. Purple Buff-nya masih bisa di-secure oleh Ray. Geek Fam kali ini mereka setidaknya udah dapetin outer middle turret. Dengan adanya vision nantinya yang akan bisa dimanfaatkan lagi. Tapi yang perlu diingat adalah Astral Echo yang bisa mencari keberadaan backline dari Geek Fam. Oke, tapi nampaknya mereka bakal coba melakukan team fight. Dixon memberikan vision yang sangat jelas di depan sana. Sonic out kembali terjadi dan Dixon lagi, walaupun dia pakai Uranus ya, walaupun dia pakai hero yang laning jauh ya, tapi balik lagi habitnya Dixon itu satu, dia tetap akan berada di arah team fight. dia pasti maksain diri untuk team fight ya sih? Iya, dia pasti selalu akan maksain diri untuk team fight. Pasang badan ya. Iya selalu dan selalu buka vision. Tapi lihat, Rena Rapati from Semerawat tapi nampaknya Leverby masih mau lebih. Maxwell game yang akan coba terjadi di depan sana Balaiski. Langsung karena belikan tapi Noel Striker from Balaiski. Dapetin Leverby. Pertukaran 1 untuk 1 setidaknya dia tidak bertukar dengan tangan kosong. Tidak ada tangan
tangan kosong yang dibawa Baloyski. Dia ingin membawa Leo Murphy balik ke jurang yang sama. Yap, dan ini pertukaran menjadi dua roamer ya yang bertukar nyawa. Dan sekali lagi dengan adanya power split push yang dimiliki oleh Fanny, udah langsung bergerak ke arah atas. Dan ini teror Astral Recall yang selalu menghantui, bukan cuma dari sekedar Astral Recall, ini runner apati pun akan mudah untuk bisa ditargeting dengan Astral Echo dengan hitbox yang akan lebih besar. Makanya Aboy perlu banget untuk menjaga posisinya dan kalau bisa dia tuh keluar terakhir. Karena kalau misalkan dia buka Feather Airstrike duluan, sudah bisa dipastikan ada Astral Recall dan bahkan jadi jangan dipadukan lagi nih dengan mungkin Fanny-nya dengan Cutthroat atau bahkan mungkin tiba-tiba Watt muncul dengan Renner Apathy, apalagi dengan damage yang cukup tentunya. Blade of Despair, Malefic Roar udah cukup juga untuk menumbangkan frontline Marky. Dia pun sudah akan menuju ke Demon Hunter Sword, makanya masing-masing dari para gold laner sudah siap untuk menumbangkan frontliner. Tinggal gimana cara eksekusinya aja juga. Dan cara pembukaan tim fight baik dari Leo Murphy atau bahkan Baloyski. Sehingga keduanya mendapatkan performa damage dealer yang free hit di belakang. Dan sebenarnya ini high ground-nya bakal kuat banget ya dari Dixon. Walaupun mereka dalam keadaan yang lumayan tertekan, tapi mereka nggak ketinggalan terlalu jauh. Dan lagi-lagi ini XP lane bakal menjadi lane yang tidak terlalu aktif ya. Lane agak pasif karena masih 1v1 juga. Dan lordnya pertama sekarang sudah muncul. Tapi di balik itu semua Dewa juga power dari lini belakangnya. Ingat, ada Novaria dan ada Beatrix. Dua-duanya bakal bisa berkombinasi dengan hitbox yang tinggi dan juga damage area of bakal bisa berkombinasi dengan hitbox yang tinggi dan juga damage area of evac. Makanya ini bakal mengerikan banget untuk tim fight jangka panjangnya. Dewa punya poin plus ketika nantinya Watt sudah memiliki Husklaw. Oke, akhirnya ya didorong di arah top lane tuh. Dan akhirnya kalau pecah itu didapetin sama Dewa United untuk turret top lane pertama. Melihat adanya Dixon telah memberikan informasi cukup mahal tapi di arah belakang. Flicker tarik belakang, bukan satu terawat Supriyadi di belakang. Tidak ada retribution. Ray, seberangkat dari belakang, Will Dragon dikakal. Case masih dapat selamat dengan Leikar yang dimiliki. Dan Likan mengejar Dixon. Dewa yang memberikan Leo Murphy. Dimakan begitu saja cukup cepat. Tapi Marquis Spraydown tidak bisa dibendung kembali oleh seorang Dixon. Damage yang besar, instant killer. Dan di depan sana, Astral Echo. Renner Amati telah dikeluarkan, tapi ternyata Baloyski. Tertinggal kalian Spray. Ray is coming up. Dan take overload again and again. What a retribution from Ray. Take overlord 2 kali secara berturut-turut, Profesor. Retribution. Retribution dan bahkan percobaan untuk kedua kalinya berhasil di match kali ini di game yang kedua. Dan lihat dengan satu Astral Recall-nya berhasil untuk mengganggu bagaimana fokus backlaner dari Geek Farm. Berkali-kali Geek Farm yang sudah standby dengan posisi yang begitu matang, tapi Oh my god, Ray itu offside, mundur ke arah belakang. Ray terkena sindrom jungler. Kali ini ranked jungler pun berada di posisi yang sama seperti kita semalam ya. iya. Memang kalau sedang berada di atas angin, itu memang suka lupa daratan. Tapi apalagi damage dari Kari kan mau lari gimana capek ya? Ini mahal banget. The Way of Dragon ya Allah. The Way of Dragon from Baloyski men-shutdown Semerawut Supriyadi. Mereka bahkan membuat Lord ini menjadi Lord giveaway. Lordnya tidak berhasil mendapatkan best rate ataupun innernya masih bertahan. Oh sayang sekali Profesor dan Aul. Yap, tapi setidaknya masih ada inner turret ya yang di arah bawah berhasil untuk dihancurkan. Dan ini cukup berbahaya. Watt yang ter-shutdown menjadi satu tabungan yang pecah juga yang bisa diamankan oleh Geek Fam. Dewa United. Mereka tampaknya yang sekarang terbawa adrenalin ya. Iya, Ini kebalik ya. terburu-buru ya. Kayaknya udah mulai harus turunin tempo karena Geek udah coba ngeredam adrenalin rushnya. Ini Dewa United Esports juga gantian. Dia harus ngeredam karena posisi mereka memang berada di atas angin dan instant replay silakan Profesor. Ya, tapi menurut aku ya, kalau misalkan kita ambil kesimpulannya, Marky hanya butuh satu item saja. Itu adalah Athena Shield. Kalau Athena Shield-nya udah ready, sebenarnya Dewa bakal kesulitan untuk mengincar lini belakang. Karena damage-nya nggak akan cukup. Dan ini yang harus diperhatikan juga sama Dewa. Nggak boleh terlalu terburu-buru karena Geek Farm udah terburu-buru di arah bawah. Dan sekarang malah Dewa yang terburu-buru di arah team fight besarnya. Dan lebih beresiko karena kalau wipe out tiba-tiba Geek Farm, mereka punya Bane. Bane adalah penghancur tower yang Oh, kejam. Baloyski! The Way of Dragon from Baloyski nampaknya gak berhasil. Karena lihat flickernya for nothing. Udah ke belakang, zoning out from Dixon. Lucky versus everybody. Latar Venus memfollow Semerawut. Terperangkap Semerawut Supriyadi. Fokus ke arah jungler. Dia butuh helpernya. Dia masih bertahan. Semerawut Supriyadi. Still survive. Tebakan luka yang dimakan ditelan bulat-bulat. Wow, Semerawut Supriyadi memanfaatkan adanya satu jungle untuk bisa menambah
HP-nya dengan Nibiru's yang telah diganti. Wah, itu tadi Haskell penyelamat aku bilangnya karena Iya. memang di momentum yang tepat. Apalagi dia tahu persis bahwa itu adalah last HP dari Matrix. Dan untuk sekarang, Abuy, itu combo yang kejam yang dari tadi aku mention secepat mungkin harus ada item defense nih Aul. Ya, combo teror dari senapan jarak jauh ya. Iya. Astral Recall, dari Renner Apathy. Itu namanya tembakan LDR. Wah, itu sakit tuh, Ben. Benar. Tembakan LDR kalau nggak kena sakit. Makanya. Long distance. Iya. Rela dibohongin ship ya. Oke, dan ini adalah kesempatan untuk Dewa United Esports bisa mendapatkan Lord yang sudah ter-enhance dengan 3 base turret saja yang sekarang tersisa oleh Geek Fam. Mereka harus defense terlebih dahulu walaupun sebenarnya Dewa United bakal cukup sulit untuk bisa menembus karena banyak banget high ground defender sih. Iya, ini balik lagi sih, tapi dari Geek Farm juga perlu berhati-hati bahwa memang kalau mereka markinya tertangkap ini mungkin akan ada cerita yang berbeda. Dan untuk sekarang, dalam keadaan marki yang mungkin sudah memiliki Queen of Nature, mereka juga harus sadar bahwa Athena Shield adalah item yang penting. Dan baru dua pemain, aku garis bawahi ada Luke dan juga Baluski saja yang memiliki item tersebut. Oke, tapi lihat trainer Apathy menuju ke arah seorang Aboy. Respect udah harus coba mundur ke arah belakang. Aboy juga belum mengeluarkan Strike trigger yang sangat mahal kalau menurut aku. Kenapa? Bahkan lihat di arah bottom lane, loadnya akan segera dikelarkan dengan cepat. Ini tandanya Aboy untuk menuju ke arah mid lane, turretnya dia udah standby. Well strikernya menurut aku Baloyski tidak bisa melakukan following up. Tidak ada Baloyski. Ini menjadi pertanda yang cukup mahal karena Ray akan lebih fokus menuju ke arah top turret mereka. Maka diberi oleh spray down from Semerawut Supriyadi menuju ke base. Gak melihat mau terjadi Nail. Sekeratul maut. Fokus ke base-nya. Sedangkan dihabisin telah dikumandangkan. Melepaskan dari Geek Fam. Mereka masih bertahan. Abel Benderman. Blackheart. Marke. Masih ada win of nature. Tapi ternyata Ray berhasil dikombinasikan dengan Astral Recall. Base terbuka dengan sangat besar. Dan bahkan tidak ada minion. Mereka harus bertahan. Inti bencana. Federasi dibuka. Fokus ke base-nya. Gak melihat apa terjadi. Dan Semerawut Supriyadi menyelesaikan tugasnya. 2 poin. Dewa United Esports tanpa balas. Dewa United back on the track dengan performa yang gemilang untuk membuka season pertama mereka. Dan sekarang mereka berhasil membuktikan dengan 2 poin tanpa balas dan Geek Fam setelah mereka pecah dari segi